Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Febriani Valentina, NIM H02218006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis peta kendali X bar R dan X bar S pada DOP untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengendalian kualitas statistik. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu DOP. DOP adalah senyawa kimia yang memberikan efek lentur tidak mudah patah pada aplikasi pipa PVC. Variabel kualitas pada produksi DOP antara lain color, acid value, ester value, heating loss, volume resistivity, water content, dan purity. Kemudian peta kendali adalah suatu alat yang termasuk dalam 7 alat pengendalian kualitas yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proses berada dalam pengendalian kualitas. Peta kendali ini terdiri dari garis tengah atau GT, batas kendali atas atau UCL, dan batas kendali bawah atau LCL. Kemudian terdapat peta kendali variabel, yaitu digunakan jika karakteristik kualitas sampel dapat diukur dan dinyatakan dalam bilangan. Peta kendali variabel terdiri dari X bar R dan X bar S. X bar R adalah cara mengendalikan suatu proses berdasarkan rata-rata dan range. Sedangkan peta kendali X bar S merupakan peta kendali untuk menentukan rata-rata dan standar deviasi dari variabel yang diteliti melalui beberapa pengamatan. Kemudian untuk data yang digunakan yaitu data produksi DOP pada tanggal 1 sampai 14 Januari 2018 dari PT Petronika Gresik. Jumlah data yang digunakan 14 dengan ukuran subgrup sebanyak 5, serta variabel kualitas yang dipilih adalah volume resistivity. Dan ini merupakan hasil produksi DOP. Selanjutnya, analisis hasil dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan Minitab 2018 sebagai berikut. Pertama, melakukan uji keacakan data. Dalam uji keacakan data menggunakan hipotesis H0 data terambil secara acak dan H1 data tidak terambil secara acak. Taraf signifikan alfa yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Dan hasil untuk uji keacakan data terdapat pada gambar di mana P-value terlihat bahwa melebihi dari 5%. Hal ini dapat dikatakan gagal tolak H0. Maka data DOP telah terambil secara acak. Selanjutnya dilakukan uji distribusi normal menggunakan hipotesis yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikannya sebesar 5% atau 0,05. Dan didapat hasil seperti pada gambar, terlihat bahwa P-value yang didapat adalah 0,063. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan melebihi dari 5%, sehingga gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan peta kendali X bar R. Pada gambar pertama terlihat bahwa terdapat grafik yang out of control di lingkaran merah, maka dilakukan pengujian ulang dengan menghapus data yang out of control hingga menemukan hasil yang sudah terkendali, seperti pada gambar X bar R chart DOP iterasi 6. Dari gambar tersebut didapat bahwa pada grafik R mendapatkan LCL 0, R bar 0,402, UCL 0,85, dan pada grafik X bar mendapatkan nilai LCL sebesar 2,9853, nilai X bar 3,2172, dan UCL
sebesar 3,4491. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada data yang out of control, sehingga sudah dikatakan bahwa data DOP telah terkendali pada iterasi ke-6. Selanjutnya dilakukan peta kendali X bar S dan didapat hasil seperti pada gambar bahwa terdapat data yang masih out of control. Sama seperti X bar R, maka harus dilakukan pengujian ulang dengan menghapus data yang out of control. Dan didapat hasil seperti pada gambar. Dan pada grafik S dapat dilihat mendapatkan nilai LCL 0, S bar 0,178, UCL 0,3718. Untuk grafik X bar mendapat nilai LCL 3,0659, nilai X bar 3,32, UCL 3,5741. Dan dari gambar tersebut dilihat bahwa tidak ada yang out of control, maka data sudah terkendali pada peta kendali X bar S dengan iterasi 5. Selanjutnya dilakukan diagram Ishikawa untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pada produksi DOP. Dari gambar dapat dilihat bahwa faktor tersebut diakibatkan oleh mesin, manusia, metode, dan material. Dari pengamatan faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pada suatu produksi, jika tidak dilakukan perbaikan berdasarkan penyebab, maka hal ini dapat menyebabkan karakteristik pembuatan DOP menjadi tidak sesuai, sehingga mengurangi kepuasan konsumen. Tahap akhir yaitu dilakukan uji kapabilitas proses. Didapat nilai LCL dari perusahaan yaitu 1, untuk UCL tidak ada, sehingga nilai yang dipakai untuk kapabilitas proses adalah JPK, di mana hal ini dapat diketahui bahwa mendapatkan nilai JPK sebesar 1,23. Hal ini berarti JPK melebihi dari 1, yang dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi target atau proses produksi DOP telah kapabel. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan ini yaitu data produksi DOP memenuhi syarat distribusi normal. Pada peta kendali X bar R dan X bar S, data dioktil phthalate terkendali pada iterasi ke-6 dan ke-5. Ada beberapa kriteria volume resistivity pada dioktil phthalate tidak sesuai yang disebabkan karena faktor manusia, material, mesin, dan metode. Serta proses produksi DOP menunjukkan telah kapabel atau data memenuhi target. Sekian dan terima kasih pemaparan hasil analisis hasil dan pembahasan pengamatan produksi DOP menggunakan peta kendali X bar R dan X bar S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.